Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillah. Karena pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Islam, di bulan Sabat, sehingga bersama kita berpikir dalam rangka salat Isya pada bulan Khawatir terlebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali kami sampaikan terima kasih dan selamat datang kepada unsur pimpinan Muhammadiyah dan guru yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kedatangan Bapak dan saudara semuanya membawa berkah, kebaikan dan keberuntungan dari Bapak yang berada khususnya di Masjid Al-Fatihah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ba'da. Rasulullah sallallahu wa sallam wa min lisan yafqahu qawli. Ya rabbal alamin. Yang kita nanti memuliakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bengkulu beserta rombongan yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Kemudian yang kita muliakan pimpinan dan tim besar Ibu, kemudian Bapak Ibu jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah di sana yang hadir pada malam hari ini. Bagaimana dengan Allah Subhanahu itu kan kami sedikit merespon apa yang disampaikan oleh beliau kita berhenti ya beberapa hari yang lalu, karena itu sangat mengusik kita semua karena dikatakan yang kita tolak, dikatakan yang kita sesat. Padahal dalam hadis dikatakan man kafara akhahu kata Rasulullah, barang siapa yang mengatakan saudara yang kafir ketika tidak terbukti maka kita itu akan kembali kepada dirinya. Maka jangan kita dengan mengucapkan engkau kafir, engkau sesat. Maka dalam konteks kenapa sesat? Ketika apa yang kita ucapkan itu tidak benar, tidak terbukti dia sesat, tidak terbukti dia kafir, maka sesuatu yang kita ucapkan itu akan kembali kepada kita. Kita berarti kita yang kafir, bukan orang yang kita sebetulnya berarti kita yang kafir. Oleh sebab itu jangan mudah mengatakan, apalagi sesama muslim mengatakan mereka adalah orang-orang yang sesat, apalagi mengatakan mereka dia adalah kafir. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang pertama yang saya sampaikan. Lalu yang kedua, malam ini karena kita masih dalam Ramadan itu tidak sering disampaikan oleh ustaz kita. Ramadan itu merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu keutamaan Ramadan itu kata Nabi, syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan suci Ramadan itu, ini sudah sering disampaikan setiap tahun, ada satu malam ketika kita beramal malam itu, maka amal tersebut lebih hebat, lebih utama dibandingkan beramal selama 1000 bulan. Jadi kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka lalu beramal malam itu, tapi bukan hanya bangun saja, duduk tapi kita isi malam itu dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Jadi kalau kita hitung-hitung 1000 bulan itu nanti sampai bulan berkata 1000 bulan itu lebih kurang 84 bulan. Jadi kalau sempat kita beramal malam Lailatul Qadar itu, maka lebih mantap daripada
beramal 83 tahun 4 bulan walaupun orang itu beramal tanpa henti. Ya, ini salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada bulan suci Ramadan ini. Jadi kalau kita teruskan 83 tahun 4 bulan, kira-kira yang ada pada kita ada yang usia 83 tahun? Nada ya, saya tengok masih muda, apalagi keberhatian sudah ada. Ya masih berapa ya? Sekarang berapa? Berapa sekarang usia? 60 ya? Tapi saya tengok masih kali masuk kayak ya, jadi sebetulnya saya tanyakan tadi karena memang 60 tahun sekarang. Karena usia kita ini, usia umat Nabi Muhammad ini relatif kecil sebetulnya. Berapa usia? Maka yang sitina ila sab'in usia kita ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Makanya Nabi Muhammad itu wafatnya pada usia yang mengatakan 63 tahun. Ada yang mengatakan usia 62 tahun. Jadi sebentar saja. Lalu sahabat Nabi seperti Abu Bakar As-Siddiq itu meninggal pada usia 63 tahun juga. Abu Bakar Umar bin Khattab juga meninggal pada usia 63 tahun ternyata. Lalu pada zaman kita bervariasi. Ada Imam Syafi'i namanya Imam Syafi'i itu meninggal usia 53 tahun. Jadi betul kata Nabi, kita ini hanya berkisar 60-70 tahun saja. Maka Nabi katakan di hadis, wa aqallu umayyah bizalik. Dan sedikit orang yang bisa sampai kepada usia tersebut. Imam Syafi'i 53 tahun, Imam Nawawi 42 tahun. Tapi bukan yang namanya selama ini. Saya berharap sampai 70 tahun insyaallah. Ya, kita berharap itu saya. Tapi yang baik itu panjang umurnya, lalu baik amal ibadahnya. Tapi kalau berusia 80 tahun tidak pernah sholat, apalagi tidak pernah mencintai kaum Muhammadiyah melaksanakan berjamaah, cukuplah 40 tahun saja. Ya, dipendekkan saja usianya, tak perlu lama-lama. Kenapa Ustaz? Walau usia 1000 tahun tak sholat tidak ada guna. Tidak ada sesuatu bisa sampai kemana ini. Apakah itu keluarga Muhammadiyah ataupun bukan keluarga Muhammadiyah semuanya kita ramaikan masjid takwa ini dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Ini kadang-kadang tidak diadakan masjid takwa melaksanakan sholat berjamaah tidak mau. Tapi sebelum mati berwasiat kepada keluarganya, nanti ketika ayah mati, ibu mati tolong sholat jenazah untuk masjid takwa Muhammadiyah. Kalau ada yang di presiden Pak Ketua nanti ada nanti orang yang berwasiat tidak pernah ke masjid. Kalau berwasiat sebelum mati minta disolatkan di masjid takwa Muhammadiyah, bawa ke sini sholatkan di halaman masjid saja. Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah. Apa? Al-Falah. Oh iya. Masjid Al-Falah. Ini Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah apa? Masjid Al-Falah. Masjid itu ini yang asal itu semua. Mari kita ibaratkan masjid. Nah, oleh itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita kembali kepada kajian kita tadi, beramal malam itu lebih hebat daripada beramal 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan tersebut. Tapi Nabi Muhammad tidak menyebutkan kepada kita kapan malam itu datangnya. Ya, tidak ada dalil secara qat'i, secara pasti yang menyebutkan, yang menyampaikan kepada kita kapan malam itu datangnya. Sehingga ada saya baca dalam kitab puasa karena namanya ulama namanya Hasan Asyidiki namanya beliau orang Aceh. Saya baca dalam kitab fikih khusus puasa. Kata beliau ada ulama kita berijtihad tentang dalam puasa itu kalau Ramadan itu berjumlah 30 hari maka dimungkinkan dia akan jatuh pada malam-malam ganjil sebelum malam terakhir kalau 30 hari. Kalau sebaliknya Ramadan itu berjumlah 29 hari, dimungkinkan dia akan turun malam-malam yang genap juga pada sebelum malam terakhir. Kenapa mereka berijtihad? Karena tidak ada dari secara pasti, secara pasti kapan malam tersebut Allah turunkan. Ya, sehingga orang kita berijtihad. Lalu apa hikmah? Kenapa Nabi tidak menyebutkan kepada kita kapan malam tersebut Allah turunkan? Ada hikmahnya. Kenapa di hari Jumat itu Allah Nabi mengatakan di hari Jumat ada satu titik kata Rasul, satu waktu kata Nabi kita, ketika kita berdoa pada titik atau pada waktu tersebut, doa tersebut tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi tidak menyebutkan kapan titik tersebut, sehingga ulama kita berijtihad juga. Ada mengatakan
ketika khatib naik ke atas mimbar itu waktu yang mustajab menyampaikan doa pada hari Jumat. Ada yang berpendapat pada ijtihad setelah sholat asar, antara sholat asar dengan sholat maghrib. Ada yang berpendapat di penghujung hari, artinya menjelang matahari terbenam. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dari sekitar 40 pendapat para ulama, maka disimpulkan ada 4 waktu. Nah, itu diantaranya. Kenapa tidak disebutkan kapan titik berdoa pada hari Jumat? Agar kita memperbanyak menyampaikan doa pada hari Jumat tersebut. Maka apa hikmah? Kenapa Nabi Muhammad tidak menyampaikan kepada kita kapan adalah pada tidurnya? Hikmahnya adalah agar kita menghidupkan seluruh malam-malam Ramadan. Karena kalau seandainya Nabi sampaikan kepada kita, hai umat guru, hai jamaah Masjid Al-Falah, Lailatul Qadar itu turun malam yang ke-27. Saya yakin percaya banyak jamaah kita ini yang hanya akan malam datang ke masjid hanya malam yang ke-27 saja. Malam lain mereka lalai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita sampaikan kepada kita kapan malam tersebut Allah turunkan agar kita menghidupkan seluruh malam-malam Ramadan. Maka sebab apa itu Allah Subhanahu wa taala di sisa Ramadan ini kita berupaya bagaimana caranya kita menghidupkan Ramadan ini. Tapi tidak hanya Ramadan saja, setelah Ramadan berakhir, kita berharap di akhir Ramadan itu janji Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa itu salah satunya adalah Allah janjikan kepada kita yang kita takwa. Takwa itu derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa itulah yang menjadi ukuran mulia atau tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jabatan kita itu bisa membuat kita mulia di hadapan manusia. Harta yang kita miliki, punya kebun sawit mungkin hampir 10 hektar, punya kebun sekian hektar, punya segala fasilitas, barangkali kita bisa mulia di hadapan manusia karena kita punya harta. Tapi ingat baru saja, jabatan, kedudukan, pangkat, harta kekayaan tidak akan pernah menjamin kita mulia di hadapan Allah. Yang menjamin adalah takwa kita. Oleh sebab itu, takwa itu bisa kita raih. Salah satu adalah setelah Ramadan berakhir, setelah kita melaksanakan puasa, yakni la'allakum tattaqun. Oleh sebab itu, ini saya ingatkan kita bersama yang hadir malam ini, kesempatan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menganggap ketika Ramadan ini datang, lalu kita menganggap Ramadan itu Ustaz untuk istirahat Ustaz, bulan untuk tidur-tiduran. Sehingga banyak dari kita hari ini ketika melaksanakan sholat zuhur, dicarinya masjid yang ada AC-nya. Kalau ada AC, dicarinya masjid yang besar kipas angin macam masjid Al-Falah kita ini. Ya, habis zuhur dan tidur sampai asar. Untuk dia menganggap bahwasanya tidur itu pun ibadah. Sehingga satu hari dia tidur. Akan ada di antara kawan habis sahur dia tidur, kemudian baru pagi zuhur dia, baru habis zuhur. Setelah itu ditampaknya hampir asar, dia baru bangun menjelang berbuka puasa. Apakah sah puasa Ustaz? Puasa tetap sah. Artinya dia tidak melakukan puasa, hanya saja tentu nilainya berbeda dengan orang yang dia bangun berinteraksi dengan orang lain. Artinya apa? Artinya tantangan puasanya lebih besar dibandingkan orang yang hanya tidur-tiduran saja. Oleh itu, Ramadan ini bukan bulan untuk tidur-tiduran, tapi Ramadan ini membuat semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita. Kita baca surah An-Nahl. Justru Nabi Muhammad itu ketika Ramadan datang dia berperang ternyata tahun kedua Hijriah. Karena apakah betul? Saya kemarin habis pengajian di salah satu masjid di Pasar Melayan. Saya tanya jemaah Ustaz, apakah betul perang Badar itu terjadi pada bulan suci Ramadan? Saya katakan betul. Karena perintah puasa itu, surah Al-Baqarah itu dia turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Artinya 1 bulan menjelang Ramadan. Makanya tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan Rasul berperang namanya perang Badar di bawah pasukan dari kota Madinah. Ya, menyambut pasukan kafir Quraisy kota Mekah yang berjumlah 1,7 orang. Nah, kalau pasukan 300 orang. Terjadi peperangan.
satu malam hanya berdoa kepada Allah. Doa mereka Nabi cuma satu, agar Allah berikan kemenangan kepadanya dan para sahabatnya. Oleh itu, karena semangat jihad perjalanan Allah, maka Nabi dan para sahabat mendapatkan kemenangan. Disebut namanya perang Badar. Karena seimbang dia 313 orang melawan 1000 orang. Tapi karena ini pertolongan Allah, Nabi mendapatkan kemenangan. Kapan itu terjadi? Perang Badar itu dalam sejarah kita baca terjadi 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Artinya Nabi dan para sahabat sedang melaksanakan puasa Ramadan, tapi tidak menghalangi mereka untuk jihad fisabilillah. Apa contoh yang lain? Tahun 92 Hijriah menyeberanglah pasukan Islam dari Maroko ke Andalusia Spanyol di bawah pimpinan pasukan namanya Tariq bin Ziyad. Ini Maroko, Andalusia. Menyeberang dari Andalusia dari Maroko di bawah Tariq bin Ziyad pasukan 7.000 orang menyeberang. Setelah mereka menyeberang, mendarat mereka di sebuah tempat namanya Jabal Tariq. Sampai di Jabal Tariq, lalu Tariq bin Ziyad perintahkan kepada pasukannya, anak buahnya, wahai pasukanku, tolong dan bakar seluruh kapal-kapal yang membawa kita ke Spanyol. Kata Tariq bin Ziyad, lalu pasukannya bingung. Wahai Tariq bin Ziyad, kalau kita bakar kapal-kapal yang membawa kita ke Spanyol, bagaimana caranya kita pulang ke Maroko? Kata Tariq bin Ziyad, pokoknya dibakar, kata Tariq bin Ziyad. Akhirnya dibakar seluruh kapal-kapal yang membawa mereka ke Spanyol. Setelah dibakar, Tariq bin Ziyad pun naik ke atas bukit. Di situlah dia menyampaikan pidato berapi-api. Apa kata Tariq pada pasukannya? Ainal mafar. Hai pasukan, kata Tariq, sekarang kalian mau lari ke mana? Kalian mundur ke belakang, di belakang ada laut, masuk laut mati kafir. Tapi kalau kalian terus maju ke depan, di depan ada musuh Allah. Ketika itu Spanyol dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Roderick. Jadi ketika Roderick nampak pasukan Islam datang 7.000 orang, maka Roderick siapkan pasukan sebanyak 100.000 orang. Maka dia siapkan Islam cuma 7.000 orang, sementara Roderick siapkan pasukan 100.000 orang. Akhirnya panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad mengirimkan pesan ke gubernur Maroko ketika itu namanya Musa bin Nusayr. Wahai Musa bin Nusayr, tolong engkau kirimkan pasukan tambahan. Maka dikirimlah 5.000 orang bergabung dengan 7.000 orang. Ketika itu umat Islam hanya berjumlah 12.000 orang melawan pasukan kafir yang berjumlah 100.000 orang. Terjadi peperangan selama 8 hari 8 malam berkecamuk. Awalnya Islam terdesak karena kalah jumlah, tapi karena terus berupaya jihadnya, akhirnya umat Islam bisa menaklukkan Spanyol. Makanya Islam pernah berkuasa di Spanyol hampir 5 abad lamanya, tapi pada akhirnya runtuh. Kapan itu terjadi? Kapan perang itu terjadi? Itu terjadi pada bulan suci Ramadan tahun ke-92 Hijriah. Artinya Tariq bin Ziyad dan pasukannya mereka sedang melaksanakan puasa Ramadan, tapi puasa Ramadan tidak mengurangi semangat mereka untuk jihad fisabilillah. Oleh karenanya hari ini kita tidak berperang melawan musuh Allah. Artinya bukan jihad dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengangkat senjata, tapi hari ini kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Oleh sebab itu, ketika Ramadan ini datang, kita perbanyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak tertutup kemungkinan Ramadan tahun ini terakhirlah kehidupan kita. Tidak tertutup terakhir. Kenapa Ustaz? Karena tidak ada jaminan yang bisa kita dapatkan untuk bisa menikmati Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Ini barangkali terakhir barangkali Ramadan kita. Coba tengok tetangga kita barangkali yang kemarin masih sahur bersama kita, masih dibangunkan kita sahur, masih berjamaah dengan kita, masih puasa dengan kita, tapi kalau mereka tidak niat, artinya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita yang masih memberikan umur yang panjang, kita manfaatkan sisa umur ini memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika Ramadan ini datang. Barangkali kita bisa sampai kepada tausiah pada pengajian kita sampaikan ini hasil istilah perhatian untuk diberikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.